Guna ta'zimi dan guna hormati sedaja para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, muallimil Quran, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan deretan pengurus Muhammadiyah, sedaja para alumni, pengurus Iksas, Sekudi, pemerintah desa Gaya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Madarsa moga sedaja na ijaga iraksa sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngereng untuk mengawali majelis yang berkah ini, kita bersama-sama merenungkan makna doa basmalah seemaus nalikana Nabi Khidir dan Nabi Ilyas tapangkih dengan Arafah eki menikah bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, dengan menyebut asma Allah apapun sesuatu ada atas kehendak Allah, la yasukul khaira, tidak ada yang membimbing kepada kebaikan illallah kecuali Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, dengan menyebut asma Allah apapun atas kehendak Allah, tidak ada yang memalingkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah, dengan menyebut asma Allah apapun atas kehendak Allah. Maka min nikmatin, setiap kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, bahkan nikmat hidup ini dijadikan sebagai hamba Allah. Seluruh nikmat yang ada faminallah adalah anugerah pemberian dari Allah. Sedajana nikmat lahir, nikmat batin minangka paparing dari Gusti Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dengan menyebut asma Allah apapun atas kehendak Allah. La hawla wa la quwwata, tidak ada upaya dan daya illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. 4 basmalah yang dibaca inilah menjadi modal utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Si pertama, kangkui macet-cek abak jadi orang yang seistiqomah dalam kebagusan, sehingga abak tak apa rasa, tak aromasa, tak apa ngakoh abak jadi orang yang simapan coba angin pertolongan dari Gusti Allah. Bila panjenengan hadir sama mungkin kumpul bodong dengan majelis insyaallah pesak ada keberkatan bening morana abak TV bening morana asal cakar TV keng betoh tu dari Gusti Allah. Jak saking abak tak iba kenceng, jak saking abak iba semkan tak iba berkah kehusan,
entara kepukusan pasen kah andik banyak kek sengka mungkin apa tak entar ke pengajian mila dari pertolongan Gusti Allah abad datang alhamdulillah sehingga tidak ada kesombongan di dalam diri kita berbalut kebaikan obat pada orang akaton fokus luarra pada orang akaton mapan luarra ada orang yang penampilan luarnya bertakwa ada orang yang penampilan luarnya terlihat baik tetapi dalam batinnya ada kebusukan karena irtirarun nafsi tertipu oleh dirinya sendiri merasa paling baik. Mantel semoga abad selamat saja. Bismillah si kaping 2 apakah kok jak sangguna saja pertolongan abai jauh dari kecobaan pertolongan penikah datang dari Gusti Allah. Jangan sampai apa merasa apa si mampu jauh dari gangguan-gangguan. Cakanca kataretan panitia. Jangan apa ngerasa orang masa berhasil sokong gangguan. Oh hari istighosah mati. Wari ya tua hajat mati. Umpamana manusia mangken tak ujan, oh, sarang mati. Punten saja babari dari Gusti. Bismillah sing kaping 3 iki menikah sanguna apa ngunok keberkatan tambahan rezeki. Alhamdulillah. Napa esena menyatakan bahwa segala nikmat adalah dari Allah. Mun apa mabadi sakapianna nikmat dari Gusti Allah jadi katakan orang si asyukur nyaba enjaman dari Gusti Allah raga titipan dari Gusti Allah odi paparin dari Gusti Allah minallah ilallah paparin dari Gusti Allah pabali ke Gusti Allah akan diminta kelak pada hari kiamat. Dikasih maksud la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Malah semoga abad tamah seorang si asok kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Debuna ulama syarat tasokkan ini pada tempat asyukru bil lisan lisanna syukur paling penting standar ucapan lisan bersyukur egi menikah maos lafaz alhamdulillah. Syarat sing kaping 2 asyukru bil janan al janan menikah ateh al janan ay al qalbu syukur kalaban ateh pangkalian ngaji kamaknana alhamdulillah segala puji adalah untuk Allah milik Allah. Maka yang berhasil sukses baik urusan dunia maupun urusan akhirat kembalikan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngorok perlombaan menang bawali pujian orang-orang hebat bening kok hebat siapa yang kekuatan siapa yang kecejaan siapa yang kapinteran kecerdasan setuju nak Gusti pujian mungkin abad menikah kaca kita ini adalah cermin maka kembalikanlah sinar cahayanya kepada sumber energi cahaya kebaikan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah bertugas untuk memantulkan kebaikan-kebaikan.
Bismillah sing kaping 4, bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Iki punika hanya ta'aki abak, ta'andi kemampuan, ta'andi kekuatan setajana angin pertolongan Gusti Allah. Mana Gusti aja? Sing kaping 2 sabak dan bab masalah basmalah, iki bab masalah kalimat masya Allah la quwata illa billah. Panjenengan manabi hari Jumat biasanya ngaji surat Al-Kahfi. Pada cerita apa dengan surat Al-Kahfi? Pada 2 orang taretan pada soki, pada banyak kebunah, banyak tunyana, banyak nak foto dah. Sisitung lebih berbangira, lebih kebunah, lebih tanah naik lebih nak foto nak. Pas lupa ke bangira, lupa ke hari kiamat, tak nak coba dari kiamat. Epang lu bentar itu nak, sehingga jawab rasa saja. Sifat manusia penepang noben Quran. Sifat dasar manusia sudah diingatkan oleh Al-Quran. Alhaakum, telah membuat lalai kamu sekalian. Apa yang membuat lalai manusia? Kenapa sih lupa manusia? Alhaakumut takatsur. At-takatsur menikah cungnya benyaan. Jungnya benyaan tanah, jungnya benyaan sabana. Kenapa urusan dunia? Punten. Penyakit jungnya benyaan nikah penyakit dengki. Levelnya akan semakin naik. Mon bejaan dengkina pada bejaan. Malarat bejaan nikah dengki kah? Supir truk. Pada becak terada benar supir truk lebat dengan tangan norok pinang kok motor mungkin berinan doa rumah sakit atau bangunan jago sembong becaan enggak truk pon padang ini tapi biasa namun pada becaan lah ayo jadi level lah pada tiga biasanya banyak itu pick up pada pick up bis pada bis terus ketika pada. Kenapa kan urusan motor kendaraan? Guru pada guru sehingga ngastete. Ijabok pajak keteng. Ustaz pada ustaz. Cung aleman, cung penteran, cung hebatan metode menyampaikan pendidikan kepada anak. Untang more gampang. Cara narema keterangan dari kok gampang. Tang jarak metode saya acuan dan metode sombong lebat metode sama juga orang keboleh lembaga antar lembaga japok penyakit ten ya pada kiai japok penyakit ten ulama pada ulama japok penyakit ten ini kamu ni lambat pada ulama dari bangsa jin ke kanak pasukan jin nikah perang tolong ben malaikat pada kanak-kanak ini pada ti orang si ahli ibadah ben andi pangkat dengan kalangan malaikat Azazil pun ibadah paring eti ben pangiran ibadah dengan langit ibadah dengan bumi ibadah dengan kamar sakarap kawan andi titel Azazil yang mana iblis ulama minal jin saampun Gusti Allah nyipta makhluk lain dari bahan dasar tanah liat ya bos hari abad saingan aja tak kira cari tanah apa kusan apa
Saamponna tanah gak ditoe paudi paringi nyabah dadi manusia paringi nyamah Sayyidina Adam alaihi salam sahabat ing swarga paringi ilmu wa 'allama Adaman asma sesaja isen transfer keilmuan dari Rabbul Alamin berlangsung disampaikan ilmu arsy, ilmu lauhil mahfud, ilmu rahasia yang Allah miliki diberikan pada Sayyidina Adam alaihissalam untuk menghormat ilmu Allah yang ada pada diri Nabi Adam. Maka para malaikat diperintah untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, tetapi sujud menghormat. Sebagian ada bu sujud senaksot aruku ngendep. Di situ kenika si macam burban malaikat si hanya ma'azazil aslina dari bangsa jin kenika si tanda asujud malaikat bayi si cipta dari nur asujud polana hormat deka ilmu na Gusti Allah si isabah dengan Nabi Adam pas pada makhluk si cipta dari nar tanda asor bah terekah dekat perintah na Gusti jak sagengah kun tanda ini beda-beda lah. Tetapi iblis masih menggunakan logika, iblis masih menggunakan nalarnya berargumentasi kepada Rabbul Alamin mengapa dia tidak mau sujud penghormatan pada Nabi Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ketiga penyakit pertama, penyakit kedurhakaan yang pertama kali terjadi di alam semesta raya. Setelah ribuan tahun Allah menciptakan alam raya ini, penyakit kemaksiatan pertama kali adalah penyakit dari iblis. Dengan redaksi kalimat ana khairum minhu. Dengan astete mun akhirat tak nengi ate akuli nengi ate terlintas dalam benak kita ada kalimat lintasan kata engkau lebih bagus, engkau lebih mapat, engkau lebih engkau ini kabuat nastete tak kok capok penyakit ate naudzubillah ini saking ngakeni ngocaki nika pada dua sekolahan, pada dua madrasah, madrasah iblisiyah, madrasah adamiyah. Sayyidina Adam kadito madrasah apa ilmu asyukur dekat Gusti Allah epaoni ilmu na iburungaki jereki de kamara malaikat juga nengah pada ilmu saya tak terima saya tak kau ningi saya tak kau leban malaikat parengaki sareng Gusti Allah dekat Nabi Adam wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang alim ada yang lebih. Ternyata malaikat yang sudah mendapatkan ilmu dari Allah masih ada sosok yang secara materi penciptaannya boleh jadi dianggap lebih rendah dari malaikat yang diciptakan dari cahaya, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tetapi ilmunya lebih tinggi. Maka malaikat dengan ketaatan dan penuh akhlak mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka malaikat apa ngaku sih ilmu orang moci ke pangeran ngaku ni siapa
ilmuna kalah kan Nabi Adam nikah ahlaka malaikat. Jadi orang yang si andi ahlak subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana nikah ahlaka malaikat. Manusia si andi ahlak ingat malaikat derajat akan dia malaikat memandang lebih tinggi dari malaikat. Agar dia ahlaka insan kamil Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah madrasah Sayyidina Adam. Madrasah pemikiran, madrasah pendidikan. Sedangkan madrasah iblis, pemikiran-pemikiran iblis adalah kesombongan, adalah ungkapan yang merasa lebih baik dari yang lain. Ana khairun, kok lebih bagus, kok lebih bagus. Engkau lebih alim, kok lebih banyak wanita, kok lebih tinggi. Dan mereka pun mulai dini. Maka siapa yang berakhlak seperti akhlak Nabi Adam? Salah satu kurikulum materi pelajarannya kaidah tentang jika bersalah harus taubat. Nabi Adam apa ngerasa salah sanajan waktu ketika para ulama adabu nalikana Nabi Adam ada buah-buahan selarang dari kayu terlarang ketika kan sokong syariat di suara ke sokong syariat sokong taklif syariat tapi apa pas epakon keluar dari surga turun ke bumi minang kejelan kangkui alaksana tugas adalah rahasia Allah setelah Nabi Adam tergiur oleh bujuk rayu iblis untuk memakan buah terlarang dari pohon terlarang. Itu pun juga bujuk rayu dari istri beliau Sayyidatuna Hawa. Akhirnya dua manusia inilah ayah dan ibunda kita menjalankan tugas turun ke bumi. Sebuna para ulama, Nabi Adam turun ke bumi, benih apa turun pangkat tebut, keng alaksanaki tugas kemanusiaan sebagai khalifatullah di bumi. Sifat ke bumi panikan ini maba, ini bapak. Ini pasti beda, lenjalan kangkui turun ke bapak. Jadi hikmah dari adar, buat seilarang kenika turun ke kendengan sih. Saya kena abah tanya lagi Nabi Adam jak sampai angkat dia kaum saya nganggep Nabi Adam nikah dosa ke pangeran tanpa dosa bahkan dosanya dianggap dosa keturunan dosa turunan yang setiap anaknya setiap anak cucunya punya dosa turunan dari orang tua yang pertama nastete pun andik doktrin yang kenika pikiran pun masuk yang kenika mulai anak pun ia cericang konang ke bangga sekolah. Jangan ikut ajaran yang mengatakan bahwa manusia punya dosa keturunan, dosa bawaan yang harus disucikan dengan air suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir dalam keadaan suci. Tetapi orang tuanya lah yang kemudian mengubah-ubah agama dan keyakinan. Matur salamat atau salamat. Jadi mau ngaji, jangan sampai salah keterangan lah. Nabi Adam dosa pun. Salah itu perasaan Nabi Adam. Apa ngaku salah nggak bangga? Udah todus, pas tahiur, tanoro. Tadi aja kena iblis sorong uti buat seilarang berpangiran anapa Nabi Adam pas anda parjaja kasompana iblis udah tak nyangka jika terguna ulama Nabi Adam nalikana itanya aki mak pas ada buah hulti buah seilarang kenika kula tak nyangka pada makhluk bengi mana pangeran keng leceh iblis ini akan asompah
untuk membujuk rayu Nabi Adam bersumpah bahwa sesungguhnya Allah melarang buah itu agar supaya Nabi Adam tidak menjadi makhluk yang abadi di surga. Nabi Adam terok salancengan di surga. Tetapi mun ada buah nikah jangan saya iblis ingat malaikat dia sabit tenangi surga. Asom sih jangan tumpang billahi ni karkena larang kula kacoba ni mau nak sapani kasangan ni padahal nangi jeber kadang ngode saya ingat kan ilmu na iblis jadi sekolahan mau deta iblis apa bagi banyak mana Gusti Allah kengka angkui nepok orang. Akhirnya Nabi Adam parjaja polana parjaja ke asmana Gusti Allah asompang aku asmana Gusti Allah ada terok enggak malaikat terok semak agak banget keng salah paham kening tipu sompana iblis. Jadi mencari dana orang alim ni gampang coba mari dambek. Kenapa? Loros, atena polos, atena poti. Pada iblis sompan, engki. Jadi ketika Nabi Adam pas aroma satu saka pangeran atau ya Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dasar Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana Rabbana Duhai Tuhan kami zalamna kami zalim kami aniaya anfusana pada diri kami sendiri wa illam taufir lana dan jika engkau tidak mengampuni kami wa tarhamna dan jika engkau tidak menyayangi kami lanakunanna minal khasirin maka pasti kami akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah pelajaran pertama Nabi Adam. Kurikulum materi bertaubat. Jadi taubat ni kan beri 300 pangkat. Maka Nabi Adam diterima taubatnya setelah bertawassul pada Nabi Muhammad SAW yang namanya sudah dikenal. Nabi Adam kenal pada tulisan Muhammad Rasulullah. Waktu Nabi Adam ke guru Mulati Abbas di atas dari aras pada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampun turun ke bumi
atau pada istighfar tak tulis beri jawab pada Rabbul Alamin. Nabi Adam ingat kok nampak waktu encipta lagi suara pada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau tawassul ya Allah bihaqqi Muhammad dan gula atau yung seorang juga pas guru oleh jawab pada Rabbul Alamin dan setia karena atau betul apa-apa barokana tawassul dekah si andiknya Muhammad padahal Nabi Adam kita kenal periksaan yang sarang Rabbul Alamin bukan kenal siapa sih hanya Muhammad pun keng bola na asma na asanting sarang asma na junat dan gula yakin maka tak mungkin dua-duanya mah asanting buat asma na junat angin makhluk si paling sempurna jadi anak foto Nabi Adam. Jadi kita lahir ki sobung wujud jasmanina kanjeng Nabi Muhammad ampun atoles asmana asanti sareng asmana Rabbul Alamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi materi pelajaran madrasah Nabi Adam yang pertama adalah taubat untuk mencapai derajat mulia, yang kedua bertawassul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketipun dia ceria di sambungan Nabi Adam ni kan bangga sempurna kanjeng Nabi Muhammad pakon atawassul ka botona. Mengapa Nabi Adam diterima tawassulnya? Karena ada rahasia bahwa hakikat wujud Nabi Muhammad adalah lebih sepuh, lebih tua dari hakikat wujud Nabi Adam. Nur Sayyidina Muhammad diciptakan lebih awal, sementara Nabi Adam berasal dari Nur Sayyidina Muhammad. Tetapi secara jasmani, Nabi Muhammad di akhir zaman, Nabi yang terakhir. Ini pelajaran bagi kita. Kenapa? Cek ini ada. Sanajan abad dengan akhir zaman. Sanajan abad dengan paling budi. Mun eka sogani san Gusti Allah batik kita derajat lebih dari kaum saya lebih demi. Amin Allahumma amin. Maka nanti umat Nabi Muhammad sofnya paling depan bersama Nabi yang naik menuju surga Allah dengan catatan harus mengikuti ajaran ittiba sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi saja dinding madrasah iblis esena tungki esena logika berpikir bebas berargumentasi lepas bahwa api lebih baik dari tanah, maka tidak pantas api sujud kepada tanah. Ini logika yang dibikin sendiri, asal-asalan, tidak berdasarkan wahyu ilahi, tidak berdasarkan firman Allah, tidak berdasarkan petunjuk dari Rabbul Alamin, tetapi berangkat dari egonya sendiri karena merasa lebih baik. Dicarilah dalil-dalil untuk pembenaran bahwa dirinya tidak pantas bersujud kepada Nabi Adam. Jadi mun orang yang pinter nyari dalil, kaangkui menangaki nafsu natibi, nika moreta iblis, ngaji ka iblis, ngaji ka nafsu na iblis. Naudzubillahi min. Maka sejak itulah kemudian iblis tidak terima dengan laknat Allah ini dan berjanji akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Minta kepada Allah dipanjangkan umurnya, bukan untuk barokah umur, tapi untuk menambah kemaksiatan, untuk menambah pengikut bersama-sama ke neraka. Ketika sete pun beda orang lepur nanceng umur king atam bermaksiat, tahu pada beriblis. Ande ilmu tak temate, king ageng goreng mana, nyake orang mana, tengki orang nemu pada
berguruna asakona ka madrasah iblis. Naudzubillahi min. Tapi Nabi Adam usianya tidak sepanjang usia iblis, keberkahannya tentu melampaui keberkahan usia, bahkan mungkin usia malaikat sekali. Kenapa? Karena ada rahasia ketaatan, ada rahasia ibadah, ada rahasia tawadhu. Nabi Adam tawadhu. Orang tidak akan bisa bertaubat kecuali ada rasa tawadhu dalam hatinya. Tak mungkin ngaku salah. Munoring sombong matarat sih ngaku salah. Maka ilmu Nabi Adam, madrasah Nabi Adam, pendidikannya adalah tazkiyatun nafsi. Bersihkan jiwa dari kesombongan, akan ditambahkan keberkahan-keberkahan lainnya. Kita lihat bagaimana peristiwa Qabil dan Habil. Yang satu ikut madrasah Nabi Adam, yang satu ikut madrasah iblis. Siapa yang selamat? Yang ikut madrasah Nabi Adam. Siapa yang celaka meskipun putra Nabi? Qabil nikah putra Nabi Adam langsung. Manusia generasi kedua. Tetapi karena ikut madrasah iblis, membunuh saudaranya sendiri. Walaupun setelah itu menyesal, tetapi dalam riwayat dikatakan tidak diketahui jejak kepastiannya kapan. Setelah generasi yang pertama ini, generasi kedua, ada perbaikan. Ada perbaikan generasi, lahirlah Nabi Sis, melanjutkan kekhalifahan Nabi Adam. Lahir Nabi Idris tentang ilmu hitungan, ilmu kreativitas menjahit, ilmu tentang produksi pangan, produksi pertanian dan semacamnya, banyak bersumber dari ilmunya Nabi Idris alaihissalam.